Sahabat ingin tahu bagaimana cara sederhana mendapatkan doa dari ribuan malaikat setiap harinya. Amalan ini bisa kita lakukan mulai malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah, baik siksa di alam kubur maupun api neraka, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang terbaik tentu adalah bertekad untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jika setiap hari atau setiap malam kita mampu membaca 1 juz, maka dalam sebulan khatam Al-Quran. Jika hanya sanggup setengah juz, maka dalam 2 bulan selesai. Bahkan jika hanya seperempat juz, maka dalam 4 bulan insya Allah sudah khatam. Namun bila tidak sanggup mengkhatamkan Al-Quran secara rutin, ada solusi lain, yaitu memperbanyak membaca surah-surah pilihan. Setidaknya ada 4 surah agung yang sangat baik diamalkan setiap malam. Surah-surah tersebut bisa dibaca sekaligus dalam 1 malam atau dibagi dalam 4 malam berturut-turut, masing-masing 1 surah. Jika malam hari tidak sempat, boleh dibaca di waktu lain sesuai kemampuan. Apakah itu setelah subuh, zuhur, atau asar. Keutamaan membaca surah-surah ini sangat besar. Allah akan mengampuni dosa-dosa bagi yang istiqomah membacanya. Bahkan para malaikat mendoakan kebaikan bagi hamba yang suka membaca Al-Quran, dan Allah menjanjikan perlindungan dari siksa kubur serta keselamatan di hari kiamat. Tentang keutamaan membaca surah-surah ini, banyak beredar riwayat bahwa orang yang istiqomah membacanya akan mendapatkan ampunan Allah. Bahkan disebutkan ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan baginya setiap pagi. Sahabat sekalian, perlu kita pahami dengan hati yang jernih. Riwayat tentang 70.000 malaikat itu tidak sahih sanadnya. Ulama hadis menjelaskan bahwa ia termasuk riwayat yang lemah. Akan tetapi, apakah berarti kita meninggalkan amalan ini? Tentu saja tidak. Justru disinilah indahnya iman. Kita tetap meyakini siapapun yang mencintai Al-Quran dan membacanya secara rutin, maka Allah pasti memberikan pahala besar, doa malaikat, dan ampunannya, meskipun jumlah pastinya tidak kita ketahui. Karena dalam hadis sahih pun Nabi SAW menegaskan, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat
kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan sampai kita terhenti hanya karena mendengar satu riwayat yang lemah. Jadikan itu sebagai motivasi bahwa betapa besar rahmat Allah bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Entah itu 70.000 malaikat atau bahkan lebih banyak dari itu, Allah lah yang paling tahu. Tugas kita adalah istiqomah mengamalkan. Sungguh, 4 surah agung ini sangat baik untuk menjadi teman perjalanan hidup kita. Terlebih bagi sahabat yang sudah memasuki usia senja, surah-surah Al-Quran akan menjadi cahaya di alam kubur, penenang di hari kiamat, dan bekal menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah, doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdasarkan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak keajaiban membaca Al-Quran setiap malam, terlebih di dalam rumah kita. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung. Memang ada riwayat yang menyebutkan ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Tetapi riwayat itu dhaif atau lemah. Walaupun demikian, banyak hadis sahih yang menegaskan kemuliaan membaca dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, Al-Quran akan menjadi pembela pada hari kiamat. Membaca Al-Quran adalah amalan yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah. Pada hari kiamat, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li asyabih. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, diberi pahala yang berlipat ganda. Membaca Al-Quran adalah amalan yang penuh dengan kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan huruf yang kita baca. Satu huruf bernilai satu kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walam harfun
wa mim harfun, yang artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keempat, keajaiban membaca Al-Quran akan tampak pada rumah kita. Jika kita rajin membaca Al-Quran di dalam rumah, maka rumah itu akan dipenuhi keberkahan, didatangi malaikat, dijauhi setan, lapang dan menenangkan bagi penghuninya, serta penuh kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang bagi penghuninya, sering dikunjungi malaikat, dijauhi oleh setan, dan bertambah banyak keberkahannya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, sebuah rumah akan terasa sempit, para malaikat enggan masuk, bahkan setan yang sering mendatanginya, serta sedikit kebaikannya jika di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran." Yang kelima, rumah dijauhi setan. Sahabat beriman, salah satu keajaiban membaca Al-Quran di rumah adalah rumah kita akan dijauhi oleh setan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi jaminan bahwa Al-Quran adalah pelindung rumah dari gangguan makhluk halus. Yang keenam, rumah menjadi lapang dan menenangkan. Rumah yang sering dipenuhi bacaan Al-Quran akan terasa lapang, luas, dan menenangkan bagi penghuninya. Ini bukan hanya soal ukuran fisik, tapi suasana hati yang tentram karena cahaya Al-Quran. Ada juga sebuah riwayat yang berupa atsar sahabat yang statusnya hasan, bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang bagi penghuninya, sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan bertambah banyak keberkahannya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran." Yang ketujuh, bertambah banyak keberkahannya. Keajaiban lain dari rumah yang selalu dipenuhi bacaan Al-Quran adalah Allah limpahkan keberkahan dan kebaikan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran adalah seperti buah jeruk, aromanya harum dan rasanya enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, orang yang membiasakan Al-Quran akan membawa keberkahan dan kebaikan, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya keajaiban membaca Al-Quran, maka hendaknya hal ini menjadi motivasi besar bagi kita untuk terus melanggengkannya. Jika belum mampu menghatamkan seluruh Al-Quran, maka jangan sampai kita meninggalkan bacaan surah-surah pilihan yang dapat kita rutinkan setiap hari atau malam. Berikut ini adalah 4 surah pilihan yang sangat baik dibaca setiap malam. Surah yang pertama adalah surah Yasin. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan surah Yasin. Di antaranya sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah dari Abu Hurairah.
siapa saja yang membaca surah Yasin pada siang atau malam hari dengan mengharap ridho Allah, maka diampuni baginya dosa-dosanya. Namun sahabat, para ulama hadis menilai riwayat ini dhaif atau lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil utama, tapi tetap boleh diamalkan dalam rangka fadhailul a'mal. Sebab membaca Al-Quran pada dasarnya pasti bernilai pahala, sekalipun tidak ada hadis khusus tentang surah tertentu. Selain itu, ada pula riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, barang siapa membaca surah Yasin pada waktu pagi, maka akan dimudahkan urusannya sepanjang hari, dan barang siapa membacanya pada awal malam, maka akan dimudahkan urusannya sepanjang malam. Riwayat ini juga dhaif, namun ulama membolehkannya sebagai motivasi dalam amalan sunnah. Maka membaca surah Yasin tetap sangat baik sebagai bagian dari rutinitas membaca Al-Quran, meski hadis-hadis khusus tentang keutamaannya tidak semuanya sahih. Yang terpenting, niatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Lalu surah yang kedua adalah surah Tabarok, atau yang lebih kita kenal dengan surah Al-Mulk. Surah agung ini terkenal dengan sebutan surah penyelamat siksa kubur. Imam An-Nasa'i dalam sunannya meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, barang siapa membaca surah Tabarok atau Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Riwayat ini dinilai hasan oleh sebagian ulama, meski ada jalur yang dhaif, tetapi kumpulan jalurnya menguatkan maknanya sehingga bisa diamalkan. Demikian pula Rasulullah ketika ditanya tentang surah Al-Mulk, beliau menjelaskan bahwa surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surah dalam kitabullah, hanya 30 ayat, ia memberikan syafaat kepada seorang lelaki hingga mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah itu adalah surah Tabarok atau Al-Mulk. Hadis riwayat Al-Hakim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah menggambarkan, ketika seseorang berada di alam kubur, datanglah siksa dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya, sebab ia dulu membaca surah Tabarok. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya. Maka lisannya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya, sebab ia dulu membaca surah Tabarok. Riwayat ini tergolong atsar sahabat dan sanadnya ada kelemahan, namun bisa dijadikan penguat bahwa surah Al-Mulk memang memiliki keutamaan besar. Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Ia akan membela orang yang membacanya hingga memasukkannya ke dalam surga. Surah itu adalah surah Tabarok. Jadi meski sebagian riwayat tentang keutamaan surah Al-Mulk ada yang dhaif, namun karena banyak jalur periwayatan yang saling menguatkan, maka para ulama menilai hadis-hadis tentang surah Al-Mulk berada pada derajat hasan sahih. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam,
agar menjadi penyelamat dari siksa kubur dan kelak memberi syafaat di hadapan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surah yang ketiga adalah surah Al-Waqiah. Surah agung ini terkenal di tengah kaum muslimin sebagai surah kekayaan. Banyak ulama dan orang soleh menasihatkan agar kita membacanya secara rutin, karena disebutkan orang yang melazimkannya tidak akan jatuh miskin selamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Ada pula riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang berkata, saya telah mengajarkan sesuatu kepada keluarga saya. Jika mereka membacanya, mereka tidak akan miskin selamanya. Saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kemiskinan. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud juga disebutkan, barang siapa yang membiasakan membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, memang benar bahwa banyak riwayat tentang surah Al-Waqiah sebagai surah kekayaan, tetapi para ulama menilai hadis-hadis tersebut dhaif, artinya sanadnya tidak cukup kuat untuk dijadikan pegangan utama. Meski demikian, karena termasuk dalam fadailul a'mal, sebagian ulama membolehkan mengamalkannya sebagai motivasi agar kita lebih rajin membaca Al-Quran. Yang pasti, setiap huruf Al-Quran yang dibaca pasti mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tidak ada jaminan pasti tentang kekayaan dunia. Maka jadikanlah surah Al-Waqiah sebagai bagian dari wirid kita, bukan hanya berharap dunia terbebas dari kefakiran, tetapi lebih utama lagi untuk mengambil pelajaran tentang dahsyatnya hari kiamat, agar hati kita selalu ingat kepada Allah dan kehidupan akhirat. Surah yang keempat adalah surah Ad-Dukhan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keutamaan berikutnya datang dari surah Ad-Dukhan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa saja yang ingin mendapatkan keajaiban di pagi hari, yaitu didoakan oleh 70.000 malaikat, maka hendaklah membaca surah agung ini setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau bersabda, barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Namun sahabat sekalian, para ulama hadis menjelaskan bahwa riwayat ini statusnya dhaif. Imam Tirmizi sendiri menilai hadis ini gharib karena ada rawi yang tidak kuat dalam periwayatannya. Artinya, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil yang kuat untuk memastikan adanya keutamaan khusus seperti yang disebutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan para ulama, hadis dhaif masih sering disebut dalam fadailul a'mal sebagai motivasi, bukan sebagai kepastian hukum atau keyakinan mutlak. Walaupun hadis tentang 70.000 malaikat ini dhaif, tetap ada hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, surah Ad-Dukhan adalah bagian dari Al-Quran, maka setiap huruf yang dibaca pasti bernilai pahala berlipat ganda. Yang kedua, membacanya di malam hari dapat menjadi pengingat akan kedahsyatan ayat-ayat Allah
tentang hari kiamat, nikmat surga dan azab neraka. Yang ketiga, sekalipun hadisnya dhaif, motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran tetap terjaga tanpa harus menggantungkan iman kita pada riwayat yang lemah. Inilah sahabat beriman, keutamaan membaca surah Ad-Duhan setiap malam sebagaimana disebut dalam sebuah riwayat, yaitu pada pagi harinya ribuan malaikat sibuk beristighfar dan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang membacanya. Meskipun dhaif, namun pesan yang terkandung tetap bisa menjadi motivasi bagi kita semua, karena sejatinya setiap ayat Al-Quran yang kita baca sudah bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Demikianlah keajaiban-keajaiban yang dapat kita peroleh jika kita istiqomah membaca Al-Quran setiap hari atau setiap malam, meskipun hanya dari surah-surah pilihan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat dipahami, diamalkan, dan membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.